Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Semoga kita semua selamanya ada dalam ridho, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamanya kita ada dalam bimbingan, hidayah, dan taufik Allah. Selalu kita dalam nikmat iman Islam ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban dari Allah, beribadah kepadanya, dan harapan kita ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi asbab kemuliaan diri kita dunia sampai negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram atau Subul Salamnya dalam halaman 207, masih dalam judul sujud sahwi, ya, bab sujud sahwi. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau menerima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, yang isi sabdanya laisa alaman khalfal imami sahun fa in sahal imamu fa alaihi wa alaman khalfahu. Yang artinya kurang lebih laisa, tidak wajib, tidak ada alaman atas orang khalfal imami, yang ada di belakang imam, yakni bagi makmum. Tidak ada apa? Sahun, tidak ada sujud sahwi. Fa in saha, oleh sebab itu jika lupa al imamu imam, jika imam lupa, ada sesuatu yang lupa yang dilakukan oleh imam, ada kelupaan dalam melaksanakan sholat, fa'alaihi, maka wajib sujud sahwi atas imam, wa alaman, dan atas orang khalfahu yang ada di belakang imam. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hadis ini menerangkan bahwa makmum tidak wajib sujud sahwi jika ia lupa dalam sholatnya, tetapi ia wajib jika imam lupa dan melakukan sujud sahwi. Jadi kewajiban makmum itu mengikuti imam itu. Jadi kalau makmum ada hal yang lupa, nah tidak usah sujud sahwi gitu. Tapi kalau imam lupa, nanti imam sujud sahwi, maka si makmum wajib untuk melakukan sujud sahwi. Si makmum yang mengikuti imam, karena wajibnya makmum itu mengikuti imam. Dalam hadis yang lain kan kewajiban makmum itu di hadis yang jalur sanad awalnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam dijadikan itu liyu'tama bihi, agar diikuti. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum pun sujud sahwi. Nah, kalau makmum ada kekeliruan, misalkan tidak usah sujud sahwi gitu. Ada kejadian yang banyak, si imam teh lama sujudna teh, cek makmum teh sugan teh cengkat itunya, boros cengkat sujud kene, sujud deui si makmum teh gitu. Nah, itu dilatih sugan cengkat masih kene sujud gitu. Berarti si makmum buka sawara kali sujud gitu. Nah, tetap kewajiban makmum itu mengikuti imam gitu. Nah, kalau imam ada kekeliruan nanti lalu imam sujud sahwi, maka si makmum wajib mengikuti imam, yaitu untuk sujud sahwi. Karena imam dijadikan itu untuk diikuti. Faida kabaro, apabila imam telah takbir, fakabiru, maka kamu sekalian wahai makmum takbir itu, yakni takbiratul ihram misalkan dalam sholatnya. Jadi kewajiban makmum itu selalu mengikuti imam itu. Jadi apabila imam telah takbir, yakni takbiratul ihram, fakabiru, maka kamu sekalian harus takbir.
Wala tukabiru, dan janganlah kamu sekalian wahai para makmum takbir hatta yukabiru, sebelum imam takbir. Jadi kalau dalam sholatnya makmum jangan mendahului imam dalam takbiratul ihram. Kewajiban makmum itu selalu mengikuti imam. Kalau imam sudah takbiratul ihram, cepat makmum juga melakukan takbiratul ihram. Walakinya imam takbiratul ihram ya kakara bismillah babacaan usoli gitu, kamu kuas-was mah gitu, atau imam maju ya acan wae gitunya. Nah, mata ketika imam sudah menghadap ke kiblat, imam sudah mulai konsentrasi menghubung ke Allah hatina gitunya, urang lagi makmum siap itu hadirkan dalam hati kita bahwa kita akan menghadap Allah, akan munajat kepada Allah, merasa dihadiri oleh Allah, merasa disaksikan oleh Allah, dan hadirkan dalam hati kita salat apa yang akan kita lakukan itu. Nah, ketika imam takbir Allahu Akbar, maka makmum serempak Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, selanjutnya di hadis ini tentang kewajiban makmum mengikuti imam. Wa idza raka'a, dan apabila imam telah ruku, farka'u, maka kamu sekalian ruku. Wala tarka'u, dan janganlah kamu sekalian ruku hatta yarka'a, sehingga imam ruku. Dalam arti si makmum jangan mendahului ruku sebelum imam ruku itu. Jadi wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kamu ruku sebelum imam ruku itu. Jadi kewajiban makmum itu selalu mengikuti imam, jangan mendahului. Kalau selalu mendahului imam bahaya Pak, nanti di akhirat kepala akan diganti menjadi kepala himar itu yang suka mendahului imam. Wa idza qala, dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku kepada i'tidal, faqulu, maka bacalah oleh kamu Allahumma rabbana lakal hamdu. Dari nayi hadis nampaknya dibaca kumam teh Allahumma rabbana lakal hamdu. Tapi ada pendapat ulama sama makmum juga sami Allahu liman hamidah. Kenapa tina Rasul menyuruh membaca Allahumma rabbana lakal hamdu? Karena bacaan ini kan tidak terdengar, itu sudah dalam posisi berdiri. Kalau dari ruku kan makmum mendengarkan sami Allahu liman hamidah, kan Rasul dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh makmum. Geus teu kudu diperintah deui eta mah da kadangu gitu kumaha ge sami Allahu liman hamidah. Nah, dalam posisi berdiri kan tidak tarik membacanya gitu. Makanya si makmum diberitahu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, dan apabila imam sujud fasjudu, maka kamu sujud. Para makmum itu ulah imam sujud lah, karena imam sok sujud mah gitu, ulah ngalawan itu. Jadi kewajiban makmum mengikuti imam. Apabila imam sujud fasjudu, maka sujudlah. Wala tasjudu, dan janganlah kamu wahai para makmum sujud hatta yasjuda, sehingga imam sujud. Jadi kamu para makmum jangan sujud sebelum imam sujud. Bahkan para sahabat itu Pak tidak berani membungkukkan badannya sebelum dahi Rasul sampai ke tempat sujud gitu. Padahal ya teh bisa ya banyak orang yang mendahului imam gitu. Kalau imam nalambatil rumahnya kesal itu kehandap gitu. Jangan gitunya. Kini heula cenah kehandap si imam teplek sudah dahinya sampai ke tempat sujud, baru kita membungkukkan badan mengikuti imam itu. Nah, jadi si imam itu harus selalu mengikuti imam. Wa idza shalla qaiman, dan apabila imam salatnya qaiman sambil berdiri, fasallu qiyaman, maka kamu sekalian wahai para makmum salat qiyaman dalam keadaan berdiri demi mengikuti imam. Wa idza shalla, dan apabila imam salatnya qidan dalam keadaan duduk karena ada udzur sakit misalkan, fasallu, maka kamu sekalian juga salat qu'udan dengan duduk ajmaina seluruhnya itu. Tapi sebagian pendapat ulama ya kalau imamnya sakit sambil duduk, makmumnya sehat, tetap makmumnya berdiri gitu. Ya, berdiri. Nah, rawahu Abu Daud telah meriwayatkan pada di sini Imam Abu Daud ya. Jadi kesimpulannya kewajiban makmum itu mengikuti imam. Kalau makmum ada kekeliruan, tidak usah sujud sahwi nantinya, ikuti saja imam. Ketika imam ada kekeliruan, nah imam sujud sahwi, maka makmum diwajibkan untuk sujud sahwi karena mengikuti imam, wajib mengikuti imam. Insya Allah bisa dipahami deh. Insya Allah.
anu itidal anu pakulut ya. Perlu baca lagi. Iya. Allah. Ya wa idza qala, dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya bangkit dari ruku kepada i'tidal. Nah, imam membacakan sami Allahu liman hamidah. Faqulu, maka sabda Rasul, bacakanlah oleh kamu, katakan oleh kamu, Allahumma rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd dengan wawu di dieunya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ayah mempraktekkan hadis ini kan, ketika imam sami Allahu liman hamidah, sok ayah geunya Allahumma rabbana lakal hamd gitu. Tarik dia. Makmum terkena sami Allah. Upami ningali tekstual hadis ieu mah kitu nya secara dohirna. Mana nu dianggap urang. Oh, nu dianggap urang mah abi sok nganggo sami Allahu liman hamidah gitu. Ieu teh berdasarkan kan aya perintah solu kama raaitumuni usolli kan. Ya, solu laksanakan salat kamu sekalian kama raaitumuni seperti kamu melihat aku melaksanakan salat kata Rasul. Ya bacana kan Rasul sami Allahu liman hamidahnya urang ge sami Allahu liman hamidah itu. Rabbana walakal hamdu itu. Aya dua pendapat tanya itu. Orang sok ada kan misalnya sini Allahumma rabbana lakal hamdu aya sami Allah ngan sok Rabbana ditistakeun deui nya do kamasian kode urang kanu gedengeunana kitu nya padahal teh kedah iya terus kitu nu kabis sok dilaksanakeun nya eta sami di Allah sami Allahu liman hamidah itu. Imam dan makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Di dia ini wa yaqulul mu'timu sami Allahu liman hamidah di hadis Abi Hurairah itu. Jadi makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Wa yusra'u, kata para sahabat, qalu para ulama berkata, wa yusra'u, dan disyariatkan lil imami bagi imam wal munfaridi dan munfarid atas mi'u mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya. Oke, dikatakan makmum mu'tam, makmum juga sami Allahu liman hamidah itu. Eta dasarna li hadis Abi Hurairah anahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dalika. Sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dalika, beliau juga melakukan sami Allahu liman hamidah. Jadi nya diantais dalina kitu sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian ya, sallu kama raaitumuni usolli gitu. Salatlah kamu sekalian salatlah kamu sekalian kama raaitumuni, sebagaimana kamu sekalian melihat aku usolli melaksanakan sholat itu. Rasul ketika bangkit dari ruku kepada i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya kita guys sebagai makmum mengikuti sami Allahu liman hamidah. Nah itu kurang tekapnya. Alhamdulillah satu hadis tadi telah tersampaikan yang benarnya mutlak dari Allah ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Yang benarnya menjadi ilmu yang dapat diamalkan, yang salahnya semoga Allah melupakan dalam pikiran kita sehingga tidak diamalkan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.